Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Malikil Azim Alladhi yahkum bil haqqi wa yaqdi bil adli wa yahdi an-nasa ila as-siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan fi ayatin ukhra wa usrifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sa'adatu kullu as-sa'adati tul umri fi ta'atillah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang selai Jumat Masjid Al-Muqarrabin Telkom Jakarta Selatan yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah, di kesempatan siang yang berbahagia ini, di tengah kesibukan aktivitas duniawiyah kita, sejenak kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk munajat bersama, zikir dan ibadah salat Jumat pada hari ini, dengan harapan semoga aktivitas ibadah ini mendatangkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat yang saya muliakan, Allah mengangkat derajat manusia, makhluk yang sempurna, yang diberikan satu amanah untuk mengelola dunia yang fana ini. Dengan keindahan alam yang Allah ciptakan, dengan panorama sesuatu yang indah kita rasakan, dengan hembusan napas kita inilah, dengan akal dan panca indera yang Allah berikan kita semua, itulah menandakan manusia makhluk yang paling sempurna di antara makhluk Allah yang lainnya. Sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah nyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang Allah firmankan, sungguh telah Kami ciptakan manusia seindah-indah bentuk, seindah-indah rupa, sehingga inilah satu kemuliaan di antaranya, sehingga manusia menjadi makhluk yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beberapa mutiara-mutiara kehidupan untuk bisa mengisi dunia ini dengan kebaikan, terisi dengan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang pada hakikatnya taklif pembenaran itu ada pada manusia. Yang menusburkan syariat agama Allah dan Rasulnya adalah manusia.
sehingga manusia dibekali dengan satu mutiara yang indah dengan bermutiara dari Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan sabda baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami nukil dari satu kitab Nafsul Ibad, yang Rasul sabdakan, arba'atu jawahira fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya. Inilah bekal manusia, inilah satu kemuliaan yang kita dapati, dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi ini. Apa bekal kita jamaah Jumat yang saya muliakan? Yang Rasul sabdakan, arba'atu jawahira fi jismi bani Adam. Ada 4 mutiara-mutiara yang Allah amanahkan, Allah siapkan buat manusia semuanya, yang jikalau mutiara ini ditumbuh suburkan, disesuaikan dengan kadratnya, jadilah kenikmatan dunia ini sebagai fasilitas untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah Jumat yang saya muliakan, 3 mutiara ini akan hilang lenyap manakala tergusur dengan godaan-godaan, baik godaan nafsu kita pribadi atau godaan yang lainnya. Sehingga Nabi menyatakan, arba'atu asya'a, arba'atu jawahira fi jismi bani Adam yuziluha arba'ata asya. Allah berikan 4 mutiara buat manusia. Tapi ingat, ini akan hilang lenyap mutiara keindahan ini manakala datang tergusur dengan 4 perkara ini. Manakah 4 mutiara itu jamaah Jumat yang saya muliakan? Yang pertama adalah Allah berikan kita al-aqlu, akal. Akallah fondasi keberadaan kita sebagai manusia. Dengan akal kita bisa beribadah dengan baik. Dengan akal kita bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Kita bisa membedakan mana perbuatan yang bermanfaat dan mana yang bikin mudarat. Dengan akal kita menunjukkan satu kehebatan manusia. Kecerdasan ini terdorong dengan apa? Dengan akal kita. Sehingga kita tumbuh berkembang. Ada tata kehidupan dengan akal kita. Manusia inilah diberikan akal sebagai mutiara dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal kita bisa meraih kesuksesan. Dengan akal yang cerdas kita bisa membangun jiwa kita, bisa mengisi kehidupan kita dan berikan kebaikan buat masyarakat kita. Yang kedua adalah wadinu, agama. Manusia Allah bekali dengan agama, penuntun hidup. Dengan agama kita bisa memandang mana perbuatan yang halal, mana perbuatan yang haram, mana yang mencap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mana yang termasuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama ini akan menuntun manusia. Sehingga apa? Tanpa agama manusia akan kacau. Tanpa agama manusia akan berbenturan kepentingan. Maka dengan agama diluruskan hidup kita. Dengan agama inilah tentu kita akan mendapatkan kedamaian, ketenangan. Lebih agama Islam yang kita yakini, yang akan memberikan satu kesuksesan hidup kita menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mutiara yang Allah berikan buat manusia ada wal haya'u, rasa malu. Beda dengan hewan kita, beda dengan iblis dan yang lainnya. Punya rasa malu manakala sesuatu yang tidak baik dipandang oleh segenap kita semua, tidak baik dibicarakan, tidak baik didengar oleh yang lainnya, maka ada rasa malu kita. Disitulah kemuliaan manusia. Sehingga dengan rasa malu inilah akan terlatih kesantunan, kesopanan, akan tumbuh al-ahlakul karimah, akhlak yang mulia yang dicetuskan oleh baginda Muhammad Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, timbullah kasih sayang akan meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mutiara yang keempat adalah wal amalus saleh. Wal amalus saleh, amal saleh, kebaikan-kebaikan kita, baik yang berhubungan ibadah kepada Allah, ablum minallah, juga baik kepada muamalah kepada manusia, ablum minannas, inilah amal saleh kita. Yang amal saleh ini merupakan satu nilai tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, menjadi satu model kita di hadapannya. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan shalihan, hendaklah dia beramal saleh dan jangan menyentuhkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilah mutiara bekal manusia yang sempurna. Tapi jamaah yang saya muliakan, mutiara tidak akan berharga kembali manakala terjadi erosi, terjadi pergusuran empat mutiara, bahkan akan hilang lenyap. Siapakah mereka itu yang bisa menghilangkannya? Maka Rasulullah kan hadis ini jamaah yang saya muliakan, fal ghadabu yuzilul aqla. Fal ghadabu yuzilul aqla. Marah, temperamen, egois akan melantahkan akal kita. Dengan marah, temperamen dan tidak kenal kompromi dan musyawarah, akal sudah tidak lagi terjadi. Kenapa? Kemana inilah panasnya marah ini. Satu goda setan menjadi marah manusia, maka akal yang baik, akal yang sempurna akan lantah dengan kemarahan manusia itu sendiri, saudara. Yang kedua adalah wal hasadu yuzilud dina. Wal hasadu yuzilud dina, kedengkian, iri hati, tidak senang dengan saudara mendapatkan nikmat Allah, dengan kegembiraan saudaranya dia dengki, dia hasud, mungkin jabatan, mungkin harta benda, atau segala macam kecakapan yang ada, dia iri, dia dengki. Hilang agama yang bernilai mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kedengkian itu, saudara. Yang ketiga adalah wattama'u yusilul hasada. Wattama'u yusil hasada, rakus, tidak pernah puas dengan apa yang ada, tidak bersyukur akan nikmat Allah. Yuzil haya, akan meluluhlantahkan, akan menghilangkan, akan membasmi rasa malu. Berapa banyak mereka yang sudah punya kesempatan baik, mungkin harta, mungkin finansial, mungkin juga jabatan, tidak bersyukur kepada Allah, ingin bertambah lagi, ingin berkuasa lagi. Artinya apa? Inilah yang terjadi. Rasa malu akan hilang, dia akan menzalimi saudara-saudaranya. Yang terakhir adalah wal ghibatu yusilul amal salihah. Ghibah, memburuk-burukkan orang lain, mengangkat aib orang lain, itu akan menjadi satu bumerang buat dia. Akan hilanglah amal solehnya, perbuatan baiknya, dengan dia menggunjing saudaranya, memburuk-burukkan saudaranya, mengungkit-ungkit keburukannya. Kebaikan kita akan sirna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita ingin sempurna, empat mutiara kita terus suburkan agar kita menjadi orang-orang yang menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga mutiara ini dapat kita pertahankan, kita jaga agar kita menuju dunia ini dalam keadaan berkah dan akan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaannya. Semoga Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, diberkahi kehidupan kita. Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Jikalau panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sakinah wa husnul khatimah, dengan akhir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله الذي أمر بالابتهاج والاعتصام بحمد الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة القدس فقال تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصل جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.